Kota Jakarta berdiri hari ini tuh sebagai salah satu yang terbesar di dunia dalam hal populasi dan juga ekonominya. Negara ini berusaha sendiri sebagai penggerak ekonomi Indonesia, memberikan kontribusi lebih dari 200 miliar dolar Amerika Serikat dalam hasil tahunan untuk total produk domestik bruto yang ada di Indonesia. Apa yang membuat Jakarta itu begitu istimewa? Dan bagaimanapun adalah bahwa kota ini tuh telah mengubah dirinya dari nol menjadi yang terbesar di Asia Tenggara dalam hal populasi, dan akan menjadi kota terbesar dalam hal ekonomi dan beberapa dekade mendatang. Kembali pada tahun 1870, di mana kota Jakarta itu memiliki populasi minimal ya hanya sekitar 65.000 orang. Namun hari ini, kita tahu bahwa Jakarta itu berdiri jauh di atas segalanya, dengan lebih dari 10,7 juta, dengan banyaknya orang dan ekonomi yang keluar masuk dan berkeliling di kota Jakarta. Mungkin ada yang bertanya, apa penggerak ekonomi Jakarta yang paling kuat? Ya, Jakarta saat ini itu pada dasarnya, itu adalah distrik keuangan dan ekonomi Indonesia. Ini menggali dirinya sebagai kota yang kaya akan perdagangan perbankan dan industri keuangan. Tetapi tidak terbatas pada itu aja, karena kota ini juga merupakan penggerak di bidang manufaktur. Menjadi salah satu layanan terbesar berkontribusi dan manufaktur dari elektronik hingga otomotif, bahan kimia dan juga ilmu biomedisnya. Mayoritas korporasi terbesar di Indonesia itu bahkan ditempatkan di dalam kota, yaitu dari Pertamina ke Grup Salim. Kota ini juga itu merupakan rumah bagi Bursa Saham Indonesia dan Bank Sentral Indonesia. Ini dalam istilah yang lebih sederhananya lagi menyiratkan betapa pentingnya sebagian kecil dari Indonesia. Jakarta memiliki lebih dari 18 miliarder, yang cukup mengejutkan karena secara keseluruhan tingkat hunian Jakarta itu tidak sebanding dengan ibu kota negara lain. Namun para miliarder ini itu tetap memilih untuk tinggal di sana. Namun untuk menampung orang-orang besar dan ekonomi ini, Jakarta itu menjadi agak istimewa dengan sendirinya. Ini memiliki proyek infrastruktur canggihnya sendiri yang ditingkatkan dan diimplementasikan secara keseluruhan. Sementara kebanyakan orang itu akan berpikir itu karena populasinya. Ya tentunya perlu untuk terus meningkatkan transportasi kotanya. Nah bukan itu aja. Jakarta itu bisa dibilang rumah bagi orang-orang paling produktif di seluruh bangsa Indonesia. Secara per kapita, setiap individu yang tinggal di Jakarta Pusat itu memiliki lebih dari 47.735 dolar nominal per kapita berdasarkan PDB. Per kapita ini dapat memperdebatkan seberapa produktif seseorang, tetapi tetap menunjukkan seberapa banyak orang tersebut itu menghasilkan di Jakarta dibandingkan dengan di luar kota. Karena angka-angka produktif ini, pemerintah kemungkinan besar itu akan membuat banyak program terbaik untuk melayani mereka. Untuk memungkinkan mereka itu memiliki kehidupan yang lebih bebas mengalir, di mana mereka itu dapat jauh melebihi dan menciptakan langkah-langkah yang lebih produktif yang akan bermanfaat bagi seluruh perekonomian Indonesia. Selain agenda transportasi, Jakarta juga itu memproduksi banyak kompleks olahraga di sekitar kotanya. Masing-masing telah dianggap sebagai beberapa yang terbaik di seluruh dunia. Di antara banyak program yang dianggap selain infrastrukturnya, Jakarta juga itu merupakan rumah bagi institusi pendidikan terbaik. Dari Universitas Indonesia hingga banyak sekolah internasional besar yang semuanya itu menghasilkan sumber daya manusia terbaik yang dimiliki oleh negara. Inilah mengapa Jakarta itu menjadi rumah bagi banyak startup. Beberapa di antaranya itu telah menerima status unicorn, yang berarti valuasi 1 miliar dolar. Terakhir, pemerintah Jakarta itu terus mengalami surplus. Artinya menghasilkan lebih dari yang dihabiskan. Ia mendapatkan uang ini dari pajak dan PNBP.
dan harusnya membelanjakannya untuk membayar tenaga kerjanya seperti polisi untuk program infrastrukturnya. Anggaran pendapatan dan belanja daerah Jakarta itu diperkirakan lebih dari 6,3 miliar dolar, yang terus tumbuh selama bertahun-tahun seiring dengan peningkatan ekonomi dan populasi yang terus meningkat. Namun sayangnya, satu-satunya masalah yang benar-benar kami temukan yang dapat menghambat masa depan Jakarta adalah akibat implikasi pemindahan ibu kota. Karena kita sekarang tahu bahwa ibu kota baru Jakarta itu adalah Kalimantan. Kita pasti akan melihat bahwa Jakarta dan seluruh Pulau Jawa akan mengalami pertumbuhan yang lebih sedikit, dipimpin oleh penurunan investasi asing dan stimulasi domestik. Bukan berarti Jakarta itu tidak akan berkembang lagi, bukan. Yang kami maksud adalah Jakarta harus berbagi pertumbuhannya dengan seluruh Indonesia seperti yang disajikan oleh pemerintahan Indonesia. Memindahkan seluruh negeri dari Jawa sentris ke Indonesia sentris, apakah itu akan merugikan Jakarta? Oke, baiklah. Beritahu kami pendapat Anda dan terima kasih telah menonton video ini.